Apa kabar sahabat setia surga wanita? Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Cerita perjuangan Martha Christina Tiahahu, pahlawan dari tanah Maluku. Perang selalu identik dengan kerusuhan, nyawa yang berjatuhan, serta kesedihan. Namun bila perang itu adalah bagian dari perjuangan meraih kemerdekaan, maka pengorbanan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, biarpun nyawa yang akan jadi taruhannya. Para pahlawan nasional Indonesia dahulu tidak ragu untuk berkorban, dan terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Salah satu pahlawan perempuan Indonesia, yang sudah berani untuk berjuang, dan ikut berperang merebut kemerdekaan adalah Martha Christina Tiahahu, remaja perempuan pemberani dari Maluku Tengah, yang sudah ditahbiskan sebagai pahlawan nasional termuda di Indonesia. Martha dari masih remaja sudah ikut berjuang memerangi penjajah Belanda. Cerita perjuangan pahlawan perempuan ini dimulai saat berusia sekitar 17 tahun. Martha Tiahahu dengan gagah berani ikut berperang melawan para penjajah di dalam medan pertempuran. Perempuan yang lahir tanggal 4 Januari tahun 1800 di Kampung Abubu, Maluku Tengah ini, merupakan anak perempuan tertua dari seorang kapitan yang bernama Paulus Tiahahu, pemimpin pasukan rakyat di wilayah Maluku. Biarpun masih sangat belia, ia diketahui sangat baik oleh para pejuang serta rakyat, malah para tentara musuh tahu kalau Martha ini merupakan perempuan muda yang sangat berani dan sangat memperjuangkan cita-citanya. Martha pun mendapat panggilan Sri Kandi dari wilayah Maluku. Dengan rambut yang tergerai panjang, dihiasi kain ikat kepala dengan rona merah, Martha berjuang bersama sang ayah yang pegang senjata untuk mengusir para pasukan Belanda yang berada di Nusa Laut atau Saparua. Pada waktu yang sama, Patimura juga sedang berjuang memerangi dominasi pasukan Belanda yang ada di wilayah Saparua. Peperangan di Saparua meluas ke wilayah Nusa Laut serta daerah sekitarnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Peran Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu juga punya peranan dalam perang yang terjadi di wilayah Saparua, lebih tepatnya di Desa O, Maluku Tengah dalam mengusir tentara penjajah. Di tengah kebrutalan peperangan tersebut, sosok Martha memberikan semangat juang buat para tentara Nusa Laut buat melawan para penjajah. Teriakan semangat Martha sudah berhasil menaikkan semangat buat para perempuan yang ikut menemani kaum laki-laki di wilayah perang. Di waktu inilah Belanda melawan langsung para perempuan militan yang ikut berperang. Pada pertarungan tersebut, pemimpin pasukan Belanda yang bernama Richemont berhasil dibunuh oleh tentara Martha Christina Tiahahu. Dari segala sudut, para tentara Nusa Laut berhasil mengepung Belanda, dan teriakan mereka memecah udara serta membuat rasa takut pasukan Belanda. Pemimpin mereka ditaklukkan, membuat para pasukan penjajah jadi makin keras dalam memberikan serangan kepada rakyat Maluku. Pada tanggal 12 Januari tahun 1817, Komandan Belanda yang baru, Vermeulen Kringer, memerintahkan serangan umum terhadap tentara rakyat Indonesia. Peperangan yang sengit tidak bisa dihindari. Banyak korban yang gugur dari kedua kubu. Sampai satu titik saat tentara rakyat membalas serangan Belanda dengan lemparan batu, tentara Belanda jadi sadar bahwa persediaan amunisi tentara rakyat sudah habis. Kringer memberikan perintah untuk memberikan serangan lagi dengan bayonet terhunus. Tentara rakyat pun harus mundur dan berlindung di dalam hutan. Akhirnya seluruh wilayah Ulat serta Ol harus menerima kekalahan, semua daerah dibakar dan dijarah. Martha Christina Tiahahu dengan ayahnya serta para pejuang yang lain ditangkap dan digiring ke kapal Belanda, yaitu Eversteen.
Di dalam Everstand, para pejuang ini, yang berasal dari wilayah Tenggara, berjumpa dengan sosok Patimura serta tawanan yang lain. Mereka diselidiki dan akhirnya diberikan vonis. Karena tergolong masih anak-anak, Martha akhirnya dilepas. Namun ayahnya yang bernama Paulus Tiahahu tetap diberikan vonis, yaitu hukuman mati. Pada bulan Desember tahun 1817, Martha dengan pejuang lain ditangkap lagi dan dikirim ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di kebun kopi. Dalam perjalanan ke Pulau Jawa, tetap terjadi perlawanan terhadap tentara Belanda di dalam kapal Everstand. Akhir hayat Martha. Dalam kapal, kesehatan fisik Martha makin menurun, ia tidak mau makan serta minum obat. Akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 1818, setelah melewati Sulawesi Selatan, Martha kemudian mengembuskan nafas terakhir. Jenazahnya diberikan sebuah penghormatan terakhir secara militer tepat di perairan Banda. Nama Martha Christina Tiahahu akhirnya ditetapkan sebagai sosok pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 1969 lewat surat keputusan Presiden. Sampai jumpa di video terbaru kami berikutnya, dan bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih banyak atas waktunya.